Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ali dengan NRP 18 30 10 129. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Indonesia, yaitu di mana di sini ada genre mikro. Yang dimana genre mikro ini adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Jenis teks akademik genre mikro yaitu deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Untuk deskripsi itu sendiri, untuk pengertiannya yaitu teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Untuk tujuan teks deskripsi tersendiri yaitu di mana tujuannya ini sangat jelas agar orang-orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Untuk ciri-cirinya yaitu paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ciri selanjutnya yaitu ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Lalu ada ciri untuk yang terakhir yaitu teks deskripsi ini ciri-cirinya fisiknya objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri fisik atau keadaan suatu objek dengan rinci. Untuk struktur teks deskripsi, adapun 3 struktur yang menyusun teks deskripsi sehingga menjadi satu keutuhan. Tiga struktur tersebut yaitu ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Untuk jenis teks deskripsi ini yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada teks paragraf deskripsi subjektif, di mana suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Lalu selanjutnya ada teks paragraf spasial. Dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Lalu ada teks paragraf objektif, di mana teks ini objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Langkah-langkah membuat teks atau paragraf deskripsi. Langkah pertama yaitu menentukan tema, kedua menentukan tujuan, ketiga kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Selanjutnya, setelah data-data terkumpul, susunlah data-data tersebut menjadi kerangka. Lalu terakhir uraikan kerangka menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi, di mana ciri kaidahnya itu yaitu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Lalu mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti contohnya 1 siswa rajin, atau bisa juga 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjektif, seperti siswa itu menggunakan seragam putih biru. Untuk contoh teks deskripsi, yaitu seperti aku punya kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam dan putih. Dengan putih sebagai warna dominan, Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Selanjutnya memasuki ke eksplanasi. Untuk pengertiannya itu, eksplanasi itu berasal dari bahasa asing, dari bahasa Inggris, yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan. Pernyataan atau fakta yang menjelaskan.
yaitu di mana sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Menurut Restuti, mengatakan bahwa pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Dan menurut Mashun, teks ini disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, deretan penjelasan, dan implementasi atau penutup. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Bagian deretan penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Sementara itu, bagian interpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Bagian ini merupakan penutup teks eksplanasi yang boleh ada atau tidak ada. Untuk jenis-jenis teks eksplanasi yaitu ada eksplanasi sekuental, di mana jenis eksplanasi ini menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya, urutan siklus kehidupan rantai makan. Lalu ada eksplanasi kausal, di mana eksplanasi kausal ini menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya, proses terjadinya tanah longsor. Untuk selanjutnya ada eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi ini berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya, letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Lalu selanjutnya ada eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses, misalnya terjadinya kolonialisasi. Untuk tujuan teks eksplanasi, yaitu bertujuan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Lalu untuk struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Untuk skematik eksplanasi itu sendiri yaitu ada general statement yang dimana berisi suatu statement umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya. Lalu ada sequence of explanation berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan. Lalu ada closing berisikan kesimpulan atau statement tentang topik. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti apa yang telah dijelaskan di atas tadi. Ciri selanjutnya ada memuat informasi berdasarkan fakta faktual, dan faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Contoh dari teks eksplanasi fenomena sosial dengan judul pengamen jalanan. Semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini terutama di kota-kota besar seolah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Pengamen jalanan lekat dengan simbol anak jalanan yang digambarkan dekil, kotor, nakal, kriminal, dan sebagainya. Buruknya, pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan menimbulkan problema tersendiri yang patut untuk dibahas. Stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor tersebut antara lain karena sebagian besar masyarakat menganggap buruk posisi ini. Masyarakat berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan dan akrab dengan dunia hitam kriminal, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor di atas hanya segelintir dari beragam alasan yang muncul di masyarakat terkait tanggapan negatif mereka terhadap pengamen jalanan. Banyak hal yang melatar belakangi orang-orang untuk terjun ke jalanan dan mengamen. Ada yang dikarenakan himpitan ekonomi sehingga mengharuskan mereka untuk turun ke jalan demi setiap nasi. Ada yang dilatar belakangi alasan untuk menyalurkan hobi dan minat mereka.
Lazim ditemui para mahasiswa yang menjadi pengamen karena minat dan hobi mereka adalah penyanyi dan bermain musik. Masyarakat di kota-kota besar yang menggunakan moda transportasi pribadi maupun publik mungkin sudah terbiasa dengan hilir mudik pengamen jalanan yang menyatu dengan para pedagang asongan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Tanggapan masyarakat awam tentang pengamen jalanan beragam. Ada yang mengaku cukup terhibur dan senang terhadap keberadaan mereka, lebih banyak lagi yang merasa terganggu dan tidak nyaman terhadap mereka. Cita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. Menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai masyarakat harus bersikap bijaksana. Seperti pepatah yang mengungkapkan, jangan hanya menilai buruk dari sampulnya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.